Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, Harris Fox, yang membahas tentang Health Education and Research. Setelah kita membahas sebelumnya tentang sistem reproduksi pada wanita, maka pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria atau biasa disebut dengan sistem reproduksi maskulina. Sama saja, pria dan maskulina. Dalam pembahasan kita ini, kita akan bahas dua hal, yakni diantaranya pada sistem reproduksi pria itu terdiri dari dua hal, yakni organ interna dan organ eksterna. Organ interna dan organ eksterna. Kalau dia berbicara tentang organ eksterna, maka sesuatu yang bisa kelihatan dan bisa diinspeksi, sementara yang interna adalah sesuatu yang tidak kelihatan atau tidak tampak. Nah, organ interna dan eksterna ini dibentuk oleh beberapa bagian, maka kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang mana yang disebut dengan organ eksterna? Organ eksterna adalah penis dan skrotum. Penis dan skrotum. Sementara untuk organ interna terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, vesika seminalis, kemudian kelenjar prostat dan uretra atau saluran kencing, saluran kemih. Sekarang kita masuk pada organ eksterna yang pertama, yakni penis. Penis adalah merupakan alat kelamin luar yang berfungsi sebagai saluran sperma ke dalam vagina. Sekaligus kalau dia dihubungkan dengan sistem urinaria, maka penis adalah berfungsi untuk sebagai tempat keluarnya daripada urin itu sendiri. Itu adalah merupakan organ penis. Nah, dalam penis tersebut ada akar yang menempel pada dinding perut, merupakan 3 tabung yang juga sekaligus sebagai jaringan erektil. Jaringan erektil itu adalah jaringan ereksi yang berfungsi untuk membuat laki-laki itu mengalami ereksi, yakni satu pasang corpus cavernosa, satu corpus spongiosa. Corpus spongiosum atau corpus spongiosa itu membungkus uretra dan berakhir pada glans penis. Kemudian berikutnya adalah ada badan yang merupakan bagian daripada penis itu sendiri. Lalu ada glans penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Adapun glans penis ini dibentuk oleh jaringan seperti busa dan dibungkus oleh prepucium. Kita ke sini dulu. Corpus cavernosa ini pada bagian atas. Ini corpus cavernosa. Ada satu pasang kiri dan kanan. Kemudian corpus spongiosum itu pada bagian bawah. Ini corpus spongiosum. Sementara badan penis itu ada, saya kira jelas. Kemudian ada glans penis itu pada bagian depan yang berbentuk kerucut. Ini dia bentuknya. Untuk mempermudah, maka kita bisa melihat di layar ini tentang penis. Ini kita ambil dari anatomi. Ada corpus spongiosum dan ada corpus cavernosa. Corpus spongiosum itu yang ada di bawah yang membungkus daripada uretra, sementara corpus cavernosum itu pada bagian atas yang berfungsi untuk sebagai jaringan erektil. Corpus spongiosa dan corpus spongiosum, corpus cavernosa dan corpus spongiosum semuanya adalah berfungsi sebagai akar atau akar yang masuk pada otot di bawah perut. Ini ada otot ini, musculus bulbus spongiosum namanya, yang membungkus daripada penis tersebut yang berfungsi sebagai akar. Kemudian ada musculus usiocavernosus. Ini semua. Setelah kita mengetahui daripada penis mengenai akarnya, sudah jelas tadi yang menempel pada dinding perut,
Kemudian ingat 3 tabung erektil, 1 pasang korpus cavernosa yang bagian atas, kemudian korpus spongiosa yang bagian bawah, yang dimana korpus spongiosa itu adalah berfungsi untuk membungkus daripada uretra. Selanjutnya akan muncul pertanyaan bagaimana proses terjadinya ereksi. Nah, karena ini dia lebih simpel, dia punya pembahasan, maka kita akan membahasnya pada video yang lain. Sekarang kita lanjut tentang organ eksterna untuk organ eksterna reproduksi maskulina atau pada laki-laki. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum itu biasa kita sebut sebagai kantung pelir, merupakan kantung yang berisi testis. Jadi di sini kita bisa membedakan mana skrotum, mana testis. Skrotum itu adalah yang eksterna atau berada di luar. Adapun skrotum itu berjumlah sepasang, yakni skrotum dextra dan skrotum sinistra. Skrotum dextra, saya kira sudah paham, berarti skrotum pada posisi kanan. Dan skrotum sinistra adalah skrotum yang berada pada sisi kiri. Tetapi dia ini satu bagian, satu bungkus yang dibungkus oleh apa? Yang dibungkus oleh skrotum. Di dalamnya nanti ada testis pada bagian kiri dan testis pada bagian kanan, sehingga skrotum itu pun secara otomatis dibagi menjadi 2 karena membungkus testis yang berbeda sisi kiri dan sisi kanan. Dinding skrotum tidak mengandung lemak, subkutan dan rambut, tetapi mengandung sedikit otot. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar tetap kondisinya stabil. Apa maksudnya daripada skrotum ini berfungsi untuk mengatur daripada suhu lingkungan agar tetap stabil? Karena testis tersebut itu dia memiliki suhu tertentu, sehingga ketika seseorang demam, maka skrotum ini berfungsi untuk mengkondorkan agar testis tidak terlalu merapat kepada tubuh yang berisiko daripada merusak sperma itu sendiri. Makanya perhatikan ketika misalnya orang lagi demam atau lagi berolahraga atau tubuhnya lagi panas, sementara panas, maka secara otomatis skrotum tersebut itu akan melonggar sehingga testis tidak merapat ke dalam tubuh, yang bisa berefek atau berisiko terjadinya kerusakan proses produksi daripada sperma itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada bagian interna. Organ interna pada reproduksi maskulina adalah yang paling awal kita bahas adalah testis. Testis berbentuk oval dengan ukuran seperti buah zaitun. Testis ini adalah berada pada bagian dalam daripada skrotum, sehingga sudah bisa dibedakan mana testis, mana skrotum. Skrotum itu yang kelihatan, tetapi yang dibungkus oleh skrotum itu adalah testis itu sendiri. Artinya kita tidak bisa melihat testis. Yang bisa kita lihat adalah skrotum dengan pemeriksaan secara inspeksi atau bisa dilihat. Nah, testis ini dia punya ukuran panjang kurang lebih 4 cm dengan lebar 2,5 cm dan kedalaman 3 cm. Jumlahnya ada 2, dextra dan sinistra. Sudah paham kan mengenai dextra itu kanan, sinistra itu kiri. Letaknya di dalam kantong skrotum. Kemudian bentuk seperti telur. Testis terdiri dari belahan-belahan yang bernama lobulus testi. Ada belahan-belahannya. Kemudian ada 2 buah testis yang biasanya testis sinistra agak lebih rendah dari testis dextra, atau dalam penyebutannya testis dextra lebih superior daripada testis sinistra. Untuk penyebutan bagaimana tentang sinistra, bagaimana tentang superior, bagaimana tentang inferior, dan nama-nama daripada istilah anatomi silahkan ditonton pada video yang lain. Selanjutnya kita masih menjelaskan tentang testis. Di testis terdiri dari 200 sampai 300 lobulus, dan setiap lobulus terdiri dari 3 tubulus semiperus. Testis dibungkus oleh tunika albunea dan tunika vaginalis yang memungkinkan dalam tubulus sel spermatogenik dan sel penunjang, yaitu sel Sertoli. Di antara tubulus terdapat sel interstitial Leydig. Kita ke gambar berikut ini. Masing-masing testis dapat bergerak bebas di dalam skrotum. Testis memiliki 2 fungsi, yaitu menghasilkan sperma dan membuat testosteron atau hormon seks pria yang utama. Kemudian proses pembuatan sperma akan kita bahas pada video sekaitan dengan ereksi yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi tentang bagaimana proses pembuatan sperma, bagaimana proses ejakulasi, bagaimana proses ereksi, itu akan kita bahas pada video yang lain. Kita kembali ke sini mengenai lobulus. Lobulus itu ada pada gambar nomor 3. Sementara
Tubulus itu ada pada gambar nomor 5. Lobulus itu adalah merupakan bagian daripada sebuah struktur daripada sebuah tubuh yang di dalamnya masih ada rangkaian-rangkaian lain. Di dalam tempat inilah kemudian akan diproduksi daripada sperma-sperma tersebut. Kemudian kita lanjut pada organ interna yang kedua adalah epididymis. Epididymis itu adalah merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok yang menempel di belakang testis. Panjangnya kurang lebih 7 sampai 10 cm. Epididymis itu terdiri dari beberapa bagian: head of epididymis, kemudian body of epididymis, dan tail of epididymis. Di nomor 8 ini ada ductus. Ini dia ductus. Nah, setelah dari ductus itu akan masuk kepada head of epididymis. Yang mana itu contohnya ini di 9A. Ini akan sekaitan. Ini dia. Sekaitan dengan ini tadi. Dia masuk ke sini. Ini disebut head of epididymis yang warna kuning yang saya tandai, yang dimana itu adalah berkaitan dengan ductus efferens testis. Ductus efferens inilah yang dia pembuluh darah yang mengikat daripada sperma yang telah dibuat lalu dimasukkan ke dalam epididymis. Nah, head epididymis ini adalah yang berhubungan langsung dengan ductus atau ductuli efferens testis. Setelah dia ke head of epididymis, maka dia akan masuk kepada body of epididymis. Ini pada bagian 9B. Ini dia. Jadi di sini area ini saya kasih warna hijau ya. Area ini adalah merupakan head of epididymis. Kenapa? Karena head of epididymis lah yang berhubungan dengan ductuli efferens. Nah, setelah dari head of epididymis, maka masuk kepada body of epididymis. Ini dia body of epididymis, saya kasih warna biru. Ini dia body of epididymis. Sampai di sini. Ini body of epididymis. Kemudian berikutnya adalah tail of epididymis. Jaringan penyambung yang ada pada epididymis, karena akan ada lagi bagian lain yang berfungsi setelah tail of epididymis. Jadi epididymis itu terbagi 3: head of epididymis, body of epididymis, dan tail of epididymis. Lalu kita masuk kepada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Jadi setelah selesai dari epididymis salurannya, maka akan diambil oleh vas deferens. Inilah vas deferens. Ini dia vas deferens sepanjang ini. Sorry, kasih warna berbeda supaya mudah untuk kita bedakan. Kasih warna merah aja. Ini dia vas deferens. Sampai di sini. Itu vas deferens yang merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Nah, vas deferens itu merupakan saluran yang dapat diikat dan dipotong saat vasektomi. Tahu kan vasektomi merupakan sebuah proses untuk mengurangi proses keluarga berencana itu dengan vasektomi. Maka yang dipotong saat vasektomi atau diikat itu adalah vas deferens. Vas deferens sehingga seluruh sperma yang dari epididymis itu tidak langsung kepada fase berikutnya. Kenapa? Karena vas deferensnya yang dihambat atau disumbat, dipotong ataukah kemudian diikat. Lalu kita masuk kepada vesika seminalis. Vesika seminalis adalah merupakan kantong-kantong kecil yang berbentuk tidak teratur, panjangnya kurang lebih 5-10 cm. Itu disebut dengan vesika seminalis. Yang mana vesika seminalis? Ini dia. Ini vesika seminalis. Dia daripada tempat menampung daripada sperma yang telah berasal dari vesika dari epididymis, kemudian ke vesika seminalis, lalu vesika seminalis lah ini disimpan daripada sperma yang telah siap tersebut. Vesika seminalis inilah yang kemudian
bergabung dengan vas deferens tadi, kemudian membentuk ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius inilah yang kemudian berfungsi untuk mengatur daripada sperma harus dikeluarkan dan mengarah ke uretra atau tetap disimpan pada vesika seminalis tersebut. Lalu yang berikutnya adalah ductus ejaculatorius. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek, sebagaimana saluran ejakulasi ini menghubungkan kantung semen atau vesika seminalis tali dengan uretra. Panjangnya kira-kira 2,5 cm. Posisinya ada di sini. Ini dia posisinya. Nah, kemudian ductus ejaculatorius ini adalah berhubungan sebentar dengan kelenjar prostat. Organ internal berikutnya yang akan kita bahas adalah kelenjar prostat, yang dimana kelenjar prostat ini adalah melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menutup saluran kemih ketika pria berejakulasi sehingga air mani tidak memasuki area tersebut. Bisa dibayangkan ketika terjadi ejakulasi lalu ada campuran kemih, maka itu akan merusak daripada sperma itu sendiri. Kemudian kelenjar prostat itu adalah mendukung kerja hormon seks pada pria, yaitu hormon testosteron. Ini adalah merupakan kelenjar prostat. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Kelenjar prostat. Ini adalah kelenjar prostat. Ya. Ini kelenjar prostat. Tadi ada ductus, ini ductusnya. Sorry, ini kita buang dulu. Ini merupakan ductus ejaculatori. Jadi ductus ejaculatori ini dikendalikan oleh kelenjar prostat. Nih, glandula prostat. Kemudian dia juga mengendalikan daripada masuk tidaknya sperma ke dalam langsung ke uretra. Prostatlah yang kemudian menahan daripada urin, saluran urin untuk mencampuri daripada sperma yang ada. Itu gunanya daripada kelenjar prostat. Dia posisinya tadi di mana kelenjar prostat. Nah, ini dia. Kelenjar prostat ada di sini yang berwarna hijau. Kemudian vesika seminalis ada di sini. Dan ini adalah merupakan saluran yang berdekatan antara genitalia dan urologi. Mulai dari proses pembuatan sperma yang ada pada testis lalu sampai disimpan pada vesika seminalis. Selanjutnya adalah yang terakhir uretra. Organ uretra adalah merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Di mana tadi pria memiliki panjang sekitar 20 cm untuk uretranya, sementara pada wanita itu adalah panjangnya sekitar 3-4 cm. Uretra dibungkus oleh apa tadi? Ada yang ingat? Corpus spongiosum. Mana tadi corpus spongiosum? Kita ke sini, corpus spongiosum. Ya, corpus spongiosum. Nih, corpus spongiosum. Ini dia. Sudah digambar tadi. Ini corpus spongiosum. Daripada tempat lewatnya daripada uretra. Jadi kalau ditanya tentang siapa yang membungkus uretra, maka itu adalah corpus spongiosum. Ini membungkus uretra, disebut dengan corpus spongiosum. Berfungsi untuk mengendalikan daripada uretra sehingga di saat terjadi ereksi yang ada pada corpus cavernosum, di mana corpus spongiosum juga bereaksi dengan cara melindungi daripada uretra. Bisa dibayangkan kalau misalnya corpus spongiosum, corpus cavernosum itu berisi darah di saat ereksi, lalu corpus spongiosum tidak memberikan reaksi, maka uretra tidak akan bisa berfungsi sebagai
penyalur daripada sperma. Kenapa? Karena dia tertekan atau tertutup. Ketika ada pertanyaan, silahkan diisi pada kolom pertanyaan, karena slide berikutnya yang akan kita bahas itu adalah akan muncul pertanyaan tentang bagaimana proses terjadinya ereksi dan ejakulasi. Untuk proses terjadinya ereksi dan ejakulasi itu akan kita bahas pada video yang lain, sehingga silakan ikuti dan tonton pada channel HRSVox ini. Terima kasih untuk perhatian Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.